Hai guys, jadi aku lagi sama pengacara idola aku nih. Sama siapa? Salam Hotman Paris, salam Holy Wing. Iya, kita lagi di GBK. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tetap kali ini kita mengawal perseteruan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris yang semakin memuncak dan memanas. Banyak pelajaran karena mereka ini orang-orang hukum ya. Jadi tanpa sadar dengan mengikuti kasus mereka, kita akan sedikit-sedikit belajar bagaimana hukum itu diterapkan di Indonesia. Dan juga kita bisa belajar bagaimana mereka selaku orang hukum menyerang lawan tetapi tidak terjerat pasal hukum. Terutama dalam Hotman Paris Hutapea, selalu saja ada cara-cara yang dia gunakan, cara-cara yang menurutnya out of the box, tidak umum lah istilahnya, untuk menyerang lawan dan membuat lawan tidak berkutik, tetapi tidak sampai kena kode etik di Peradi dan tidak sampai kena pasal hukum. Nah, kini Hotman Paris punya cara baru untuk menekan dan membuat pressure kepada lawannya, yakni kubu Hotma Sitompul, yang mereka juga terdiri dari beberapa pengacara-pengacara handal. Tentu Hotma Sitompul pernah mengatakan bahwa akan menunggu di meja hijau di pengadilan. Namun yang dilakukan Hotman Paris adalah memenangkan pertarungan opini di publik. Tentu, meskipun tidak berhubungan langsung, opini di publik ini juga akan mempengaruhi opini di pengadilan. Secara psikologi, mau tidak mau pasti ada pengaruhnya ke ruang persidangan nantinya. Dan juga pasti juga berpengaruh kepada lawan yang diserang. Nah, inilah mungkin yang dimaksud permainan legal mind dari Hotman Paris Hutapea. Yuk, sekarang ada cara baru, ada serangan baru dan ada strategi baru dari Hotman Paris Hutapea untuk menyerang kubu lawan. Nah, strategi apakah itu? Simak, yuk simak tipis-tipis analisa dari Fakta Bang Pin melalui video ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Hotman Paris memang termasuk pengacara yang cerdas di dalam menangani sebuah kasus. Dia tidak hanya berdebat di pengadilan, tapi juga memanfaatkan media sosial untuk membuat lawannya tidak berkutik. Dalam kasus Desiree dan Hotma Sitompul ini pun Hotman Paris juga demikian. Pasal 367 awalnya yang dia bahas, sampai akhirnya kubu Hotma Sitompul pun tidak jadi melaporkan Desiree. Dan kini ada berita baru yang dapat dia gunakan untuk media menjatuhkan lawannya, yakni adalah perceraian Bill Gates. Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, pemilik Microsoft, dengan Melinda yang juga orang kaya, sesama filantropi. Setelah mereka menikah 27 tahun, mereka pun bercerai. Nah, inilah apa yang disindirkan oleh Hotman Paris dalam kasus yang mengupload foto Bill Gates ini. Pasangan terkaya di dunia, akan tetapi bagi harta gono gini, yang pasti Bill Gates dan tim kuasa hukumnya tidak akan pamer di medsos, ancam lapor polisi untuk harta cuma peralatan dapur dan peralatan periuk nasi. Kemudian beberapa hari yang lalu Hotman Paris kembali melakukan sindirannya saat mengupload terkuak perjanjian nikah Bill Gates Melinda. Setahun sekali Bill Gates
boleh jalan dengan sang mantan. Kemudian Hotman Paris mengatakan dalam captionnya, kaya miskin semua orang butuh cinta, yang tidak boleh menyakiti dan mengancam dan memfitnah orang yang pernah kamu cintai dan merasakan nikmatnya cinta dan hangatnya ranjang. Jadilah laki-laki yang apa adanya. Kalau AC di dapur hilang, sebaiknya pihak laki-laki bertindak apa? Apa kata para netizen? Nah, itu tadi ya. AC di dapur hilang itu merupakan sindiran kepada pihak pengacara Hotman Sitompul yang pernah mempermasalahkan AC yang dibawa oleh Desiree. Kemudian Hotman Paris mengupload berita Bill Gates transfer saham senilai 25,9 triliun kepada Melinda. Dalam captionnya dia menulis panjang, Bill Gates memberikan Rp 25,9 triliun kepada istrinya Melinda sebagai pembagian harta gono gini. Wah, Bill Gates benar-benar seorang laki-laki tulen yang tidak menambah sakit hati istrinya yang sudah dinikahi 27 tahun. Benar tebakanku bahwa Bill Gates tidak akan mengancam-ngancam istrinya atas dugaan pencurian peralatan dapur seperti panci, kuali, sendok, AC, dan lain-lain, dan tidak ancam-ancam istrinya ke polisi. Bayangkan jika Bill Gates menunjuk pengacaranya dan menyebar isu bahwa istrinya pencuri, masih mending kalau barang yang dituduh dicuri itu bernilai triliunan, bukannya malah tuduhan pencurian peralatan dapur. Dan Bill Gates bukan tipe laki-laki yang tega-teganya mengumumkan pencurian melalui TV dan media yang lain. Yang disebut laki-laki itu ya yang seperti Bill Gates, yang benar-benar tahu malu. Hei Cecan, hindari laki yang penuh pencitraan tapi kenyataannya titik apa? Ayo jawab para cewek. Kemudian saat di Hollywood kemarin kembali Hotman Paris membuat caption yang menohok sambil memuji para anak muda di Hollywood. Para anak muda yang sudah invest puluhan miliar tiap orang, wow, ayo berprestasi. Caranya, salah satu caranya, hormati wanita yang pernah kamu seranjang puluhan tahun. Bill Gates kasih hampir 30 triliun ke istrinya, dan Bill Gates nggak pamer di TV kasih banyak sama istri. Haha, kalau cuma AC diambil istri, kata Hotman. Halo, inilah para konglo muda, para investor pemilik Hollywood. Coba lihat di mana dulu, ya. Ini semua nih, ya. Kan ini ganteng begini, istrinya banyak. Mana Hollywood mana? Sama ya, oke. Jadi hari ini Hotman Paris dan Nikita Mirzani sudah bergabung sebagai keluarga Hollywood, ya. Ada satu yang pemilik saham di Hollywood yang sebenarnya aku tergoda. Aku lebih suka sama orangnya, tapi selalu ditolak dia. Ya, ternyata kalau dia orangnya lebih manis dari yang difoto. Kalau tahu begitu, gua kirim tas Harmi dari kemarin.